Hai, selamat datang di channel aku, Via Raya Autor. Terima kasih buat yang udah gabung dan subscribe. Buat yang baru gabung dan belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 81. Kenapa Dedi baru muncul? Karya Via Raya. Alpa mana? Tanya Heksagon. Alpa di rumah Mi sama Osa. Theo sengaja datang sendirian karena ingin menanyakan sesuatu. Balas Theona sambil memeluk ibu mertuanya. Setelah sarapan, ia langsung menitipkan putranya pada Ikosagon dan berkata ingin keluar sebentar. Seperti rencananya semalam, ia ingin menanyakan perihal kehidupan Ikosagon selama 6 tahun ia pergi. Duduk dulu yuk. Heksagon membimbing menantunya agar duduk di sofa. Memangnya kau ingin tanya apa, sayang? Tanya wanita itu penasaran. Theo mau tanya tentang kehidupan Osa selama 6 tahun ini, Mei. Apa kau serius? Bukankah selama ini kau melarang Mami untuk menceritakan hal itu? Tanya Heksagon heran. Sejak pertemuan pertama mereka setelah Theona menghilang, beberapa kali Heksagon berusaha menceritakan. Namun sayangnya, Theona selalu mencegah hingga pada akhirnya ia urung untuk menceritakannya. Iya, Mi. Theo merasa sudah waktunya tahu segalanya dan berhenti menghindar. Baiklah, apa Osa sudah pernah mengatakan padamu kalau dia yang menodaimu di hotel? Tanya Heksagon sebelum akhirnya menceritakan segalanya. Sudah sekitar 1 minggu yang lalu, Mi. Sahut Theona sambil menundukkan kepalanya. Berhubung kau sudah tahu, jadi Mami akan menceritakan kehidupan Osa setelah kau pergi. Heksagon menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Kemudian ia mulai bercerita betapa hancurnya Ikosagon kala itu. Sibuk mencari kesana kemari tanpa membuahkan hasil apapun. Menyakiti dirinya sendiri dengan mengonsumsi banyak minuman beralkohol setiap harinya, hingga akhirnya menderita penyakit peradangan lambung. Kau tahu, selama 9 bulan kau mengandung Alpa. Selama itu pula Osa mengalami mual muntah. Dia tidak pernah makan dan sekalinya mau makan langsung dimuntahkan. Yang masuk ke dalam perutnya hanya minuman beralkohol. Manik mata Heksagon berkaca-kaca mengingat betapa menyedihkan putranya kala itu. Setiap bulan Osa akan masuk ke rumah sakit karena penyakit peradangan lambungnya kumat. Muntah cairan merah lagi dan lagi. Tapi dia sulit sekali dibujuk untuk berobat, sulit sekali disuruh berhenti minum-minum. Kau tahu apa jawabannya ketika kami menyuruhnya pergi ke rumah sakit atau berhenti minum-minum? Heksagon menatap menantunya sambil menyeka air matanya. Theona menggeleng dan menjawab, "Tidak, Mi. Rasa sakitnya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dia terima ketika kehilanganmu. Sumpah demi Tuhan, hidup Osa benar-benar menderita selama 6 tahun ini tanpamu. Jadi Theo, Mami mohon padamu, maafkan semua kesalahan Osa dan beri dia satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu." Jelas Heksagon memohon. Wanita itu merasa sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang hal itu pada Theona. Dengan demikian, ia bisa membuat sebuah permohonan agar putranya diberi kesempatan. Di dunia ini tidak ada hal lain yang ia inginkan selain kebahagiaan putranya. Terima kasih, Mami. Sekarang Theo mau pulang dulu.
pamit Teona tanpa menjawab permohonan ibu mertuanya. Ibu satu anak itu langsung bangkit berdiri dan berlari keluar. Ia tidak menyangka bahwa 5 tahun ini telah melewatkan penjelasan yang begitu berharga. Andai ia mau mendengarkan ibu mertuanya dan tidak mencegah ketika keluarga suaminya hendak bercerita, mungkinkah ia dan Iko Sagon akan bersatu sejak 5 tahun yang lalu? Sekitar 10 menit, Teona sampai di rumah. Ia melihat putra dan suaminya sedang berjongkok di depan cermin. Perlahan, ia melangkah mendekat. Bahkan, suara hembusan nafasnya pun sama sekali tidak terdengar. "Bukankah wajah kita sangat mirip, Alpa?" tanya Iko Sagon. Selama ini, ia menunggu waktu di mana wajahnya kembali seperti sedia kala. Ya, meskipun masih ada bekas luka, tetapi wajahnya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan sekarang, saatnya bagi Iko Sagon untuk melancarkan aksinya. Memperkenalkan diri sebagai ayah kandung, alih-alih sebagai paman. Iko Sagon menatap lekat pantulan wajahnya di cermin. Sesekali, ia melirik ke arah pantulan wajah Iko Sagon. Hidung sama, dahi sama, alis sama, bibir juga sama. Ya, sepertinya kita memang mirip. Anak kecil itu terlihat sedang berpikir. "Apa paman Dedi Alpa?" tanya Alpagon tiba-tiba. Kenapa Alpa berpikir seperti itu? Bukannya menjawab, Iko Sagon malah balik bertanya. Sebenarnya, ia hanya ingin tahu seperti apa pemikiran putranya. Selain wajah kita yang mirip, Alpa juga melihat foto pengantin itu. Sahut Alpagon sambil menunjuk ke arah foto pengantin yang berjejer rapi di dinding. Sebenarnya, sejak pertama kali pindah ke rumah itu, Alpagon sudah curiga. Melihat foto pengantin ibunya bersama seorang pria, namun ia belum bisa mengenali wajah Iko Sagon karena masih tertutup luka. Ia ingin bertanya pada ibunya, tetapi takut ibunya tidak mau menjawab. Jadi, ia memilih diam dan baru bisa mengatakannya sekarang. "Jadi menurut Alpa, paman ini siapa?" tanya Iko Sagon tidak sabar ingin tahu seperti apa penilaian putranya. "Paman Osa, didinya Alpa," sahut anak kecil itu menebak. "Ya, Alpa benar, ini Dedi," sahut Iko Sagon merentangkan kedua tangannya sambil tersenyum bahagia. "Tapi kenapa Dedi baru muncul? Kenapa tidak dari dulu saja?" tanya Alpagon curiga. Anak kecil itu melangkah mundur membuat Iko Sagon kecewa. Meskipun ia baru berusia 5 tahun, tetapi ia tahu bahwa selama ini ia hanya tinggal bersama ibunya. Pernah beberapa kali bertanya dan sang ibu selalu mengalihkan perhatian. Berhubung sudah ada Wolf di sisinya, jadi ia memilih untuk diam. Iko Sagon gelagapan tidak tahu harus menjawab apa. Dedi sakit dan baru bisa menemui Alpa. Teona menyeletuk sambil melangkah mendekat. Alpa lihat bukan bagaimana wajah Dedi. "Mommy?" Alpagon berlari dan memeluk ibunya yang saat ini sedang berlutut. "Jadi benar kalau paman Osa ini dedinya Alpa?" tanyanya memastikan. "Iya sayang," balas Teona mengulas senyum lembut. Sudah saatnya ia memberitahu putranya tentang status Iko Sagon. Ia tidak boleh berlama-lama membiarkan putranya memanggil ayah kandungnya dengan sebutan paman. Selain putranya akan merasa dibohongi, Iko Sagon juga akan terluka karena merasa tidak diakui.
Tapi kenapa Mommy baru bilang sekarang? Tanya Alpagon. Karena Mommy butuh waktu untuk menjelaskan. Mommy tidak ingin Alpa terkejut karena baru bertemu dengan Dedi. Jadi, Mommy berencana untuk menjelaskannya secara perlahan. Jelas Teona sambil menyentuh hidung putranya gemas. Oh, jadi begitu. Alpagon menganggukkan kepalanya sambil mengerucutkan bibirnya. Oh iya, Alpa bisa main dulu sama Bisu dan tidak? Mommy mau bicara dulu sebentar sama Dedi. Bisa, Mommy, balas Alpagon mengangguk. Teona memanggil Bisudan agar bergegas datang. Tidak lama kemudian, wanita itu datang dan membawa Alpagon bermain. Kini, di ruang santai hanya ada Teona dan Iko Sagon saja. Terima kasih, Theo. Akhirnya, Alpa memanggilku Dedi. Ujar Iko Sagon tersenyum sambil menyeka sudut matanya yang berair. Tidak perlu berterima kasih. Sudah sepantasnya aku memperkenalkanmu sebagai ayahnya. Sangga Teona datar. Apa itu artinya kau mau memaafkanku? Tanya Iko Sagon berbinar. Ya, bukankah sejak pertama kali kita bertemu aku sudah memaafkanmu? Sangga Teona mengingatkan. Iko Sagon tersenyum malu sambil sesekali menundukkan pandangan. Kemudian ia menatap Teona dengan raut ragu. Apa itu artinya kau mau memberiku kesempatan? Tanya Iko Sagon lirih. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.